beliau di yayasan adalah banyak ya kita lihat tutorial beliau di YouTube terkait dengan pengembangan SIM Keskansa ini. Ya, kalau ada teman-teman yang masih di luar, kami segera masuk. Nanti biar kita segera bisa mulai. Tapi kok yang di depan kosong semua, atau lokasi penentuan prestasi? Kok dari kemarin yang depan selalu kosong? Ya karena itu mungkin pesertanya sudah berkurang, atau mungkin yang di belakang pengen maju dulu nggak apa-apa, karena ini materinya lumayan dibutuhkan rumah sakit, karena ini akan integrasi dengan beberapa alat kesehatan Bapak Ibu, bisa USG, terus nanti untuk alat radiologi dan lain sebagainya. Yuk, yang masih yang pengen dapat ilmunya bagus bisa di depan, masih kosong, nggak ada yang maju. Oke, untuk mempersingkat waktu nanti sampai jam 10 sebelum kita menutupan kepada Dr. Salim waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Udah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita ya materi bonus nih, dadakan. Oke ya. Ini memang dari Hansa itu kan ada update ya. Update-nya mungkin sekitar 1 bulan ini. Itu tentang integrasi antara SIM Keskansa dengan Ortang PACS server. Ortang ini merupakan salah satu PACS server yang gratis dan open source, sehingga ini bisa bermanfaat buat rumah sakit bagi yang mau membridgingkan alat-alat radiologi ke SIM Keskansa. Karena memang kalau saya lihat itu harganya lumayan ya, antara 400 sampai 1,5 gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat itu bridgingnya itu sebenarnya, kenapa ganti? Kayaknya baterainya habis. Oke, bentar. Bentar dulu, tadi jangan pergi dulu. Tes. Oke. Tes. Halo. Oke. Nah, kalau saya perhatikan yang PACS server berbayar itu hanya gambar sebenarnya. Jadi kalau yang sudah bridging dengan PACS server yang berbayar itu nanti akan masuk sebagai link ya. Link diklik itu nanti harus kebuka browser. Browsernya itu masih Internet Explorer. Ya jadul sekali gitu ya. Terus memang nanti ribet juga. Nah, kalau di sini nanti gambarnya bisa ditarik langsung. Jadi nanti dari aplikasi Hansanya langsung muncul. Terus kalau misalkan mau disimpan sebagai gambar, nanti mau diupload juga bisa. Itu ya. Jadi nanti ada dua pilihan. Apakah tetap di server Ortangsinya atau nanti akan kita masukkan ke web app. Oke. Presentasinya judulnya Ortangsi PACS server perangkat lunak open source untuk manajemen data medis. Jadi komunitas Hansa ini berarti memang kita itu cari dulu yang gratis gitu ya. Yang gratis powerful, kenapa nggak dipakai? Nah, apa itu PACS server? PACS server itu adalah PACS itu Picture Archive and Communication System, adalah sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengambil dan berbagi data medis seperti gambar radiologi, CT scan, MRI dan yang lainnya. Yang pernah saya integrasikan itu USG, echo. Yang penting di alatnya itu ada fitur untuk ngirim gambar di COM. PACS server adalah komponen utama dalam sistem PACS yang menyimpan data medis dalam bentuk digital dan memungkinkan akses ke data tersebut melalui jaringan komputer. PACS server dapat menangani data dari berbagai modalitas seperti X-ray, CT scan, MRI, USG, mamografi dan yang lainnya, dan dapat diakses dari workstation di seluruh lokasi yang terhubung ke jaringan komputer.
Selain itu, PAC server juga dapat memungkinkan pengolahan dan analisis data medis seperti perhitungan volumetri dan rekonstruksi 3 dimensi. Dengan menggunakan PAC server, rumah sakit, klinik, dan fasilitas medis lainnya dapat mengelola data medis secara efisien dan aman, mempercepat proses diagnosa dan perawatan pasien, dan meningkatkan kualitas perawatan medis secara keseluruhan. Nah, kalau Ortang itu apa? Ortang itu adalah perangkat lunak PACS open source yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan berbagi data medis. Nah, ini dibuat dengan bahasa program C++ dan tersedia untuk berbagai sistem operasi Windows, Mac OS, Linux. Yang pernah saya tes juga di BSD juga bisa, karena memang dia open source, dibikin sama C++, jadi bisa masuk ke seluruh sistem operasi. Ortang menyediakan antarmuka pengguna web yang mudah digunakan untuk mendukung berbagai format gambar medis. Jadi antarmukanya web, tapi memang nanti kita tidak buka langsung di Ortangsi-nya, kita langsung narik aja dari Hansa-nya. Kadang kalau dilihat PACS server lain itu nanti ada beberapa langkah. Kalau ini kalau sudah bridging antara Hansa sama Ortangsi, ya cukup nanti dibuka aja dari Hansa-nya, itu ya. Oke. Nah, Ortang memiliki fitur keamanan yang kuat, termasuk autentikasi pengguna dan enkripsi data. Jadi nanti ada fitur SSL juga kalau mau diaktifkan, sehingga data medis dapat disimpan dengan aman dan privasi pasien dapat terjaga. Selain itu, Ortang juga dapat digunakan sebagai platform pengembangan untuk mengembangkan solusi PACS yang sesuai dengan kebutuhan klinis dan penelitian medis. Jadi bisa dikembangkan, termasuk ada API-nya juga, sehingga kan bisa diintegrasikan ke Hansa. Ini ya fiturnya, mendukung berbagai format data medis, terus antarmuka pengguna web yang mudah digunakan, integrasi dengan perangkat lunak PACS dan RIS lainnya, termasuk dengan SIM-RS, keamanan yang kuat dan privasi pasien yang terjaga, dapat digunakan sebagai platform pengembangan. Nah, keuntungannya apa? Dia gratis dan open source, sehingga biayanya yang lebih rendah, karena Ortang adalah perangkat lunak open source. Jadi nanti kalau ada biaya, uangnya itu buat hardware-nya sebenarnya, ya. Karena memang nanti kita siapkan server dengan space yang gede, karena memang gambarnya lumayan. Apalagi kemarin pernah saya tes gambar echo itu, satu pemeriksaan satu pasien itu sekitar 100 MB. Dikalikan aja kalau sehari ada berapa pasien, sebulan udah berapa, gitu ya. Fungsionalitas yang lengkap dan mudah digunakan, fleksibilitas dan kemampuan untuk disesuaikan dengan kebutuhan klinis dan penelitian medis. Oke, untuk servernya pilihan pertama tetap Linux. Oke ya. Yang kedua, kalau punya Mac ya silahkan kamu buat jadi server. Windows buat belajar lah, oke nggak apa-apa, itu ya. Nah, BSD yang senang ngoprek, yang senang hitam putih silahkan pakai ini. Terus penyimpanan HDD dimaksimalkan ya. Harddisk yang paling besar berapa? Ada yang 20 tera nggak? Kalau ada ya udah kasih aja 20 tera. Kalau nggak mungkin nanti sistem konfigurasi harddisknya. Jadi nanti harus cari sistem file sistem partisi harddisk itu, jangan partisi normal, tapi partisi LPM. Jadi nanti pada saat ditambah harddisk dia akan nambah sendiri gitu ya kapasitasnya. Nah, terus nanti kita menyediakan server. Nanti berarti ada server database untuk Hansa-nya. Terus nanti server web app, karena era rekam medis berarti dipisah ya. Termasuk nanti kalau misalkan kita mau mengupload gambar hasil dari bridging Ortangsi-nya sebagai file web app. Terus yang ketiga berarti server Ortangsi-nya. Jadi pulang dari sini nambah lagi beli server. Ya. Tidak harus ini sih, mungkin tidak harus server yang benar-benar bagus, yang jelas kapasitasnya harus gede. Karena memang ini kebutuhannya kan diaksesnya nanti untuk mengakses gambar-gambar radiologinya. Jadi nanti diperhitungkan kira-kira poli yang mana yang akan mengakses ini. Kalau secara traffic mungkin nggak terlalu sibuk seperti server SIM-RS. Ya, bisa aja mungkin pakai komputer, bisalah pakai yang DLT40 tapi harddisknya digedein. Terus nanti ada dua port, ada port DICOM, ada port web. Port DICOM ini standarnya itu 4242. Tapi nanti bisa disetting sesuai port yang kita maui. Nanti port DICOM ini kita setting di alat radiologinya, oke ya.
Ada lagi nanti port web 8042. Ini setting nanti di database XML. Jadi jangan kebalik. Kenapa di database XML? Karena nanti Hansa itu mengaksesnya lewat port web. Karena yang kita gunakan di sini adalah plugin dari Ortangnya berupa nama pluginnya Ortang Web Viewer. Nah, nanti pada saat install harus diperhatikan itu. Kemarin soalnya di grup ternyata memang ada yang tidak tampil. Pada saat saya tanyakan sudah diinstal belum plugin Ortang Web Viewer-nya. Oh, ternyata belum. Sesudah diinstal ternyata memang bisa ditarik. Nah, nanti ada settingan ini ya, Ortang JSON, itu nanti settingannya di situ. Kalau Hansa kan database XML, kalau Ortang ini nanti file-file JSON yang file-file settingannya. Terus ini Ortang Web Viewer harus terinstall plugin yang tadi saya sebutkan. Oke, ini dipakai Linux Mint. Saya coba di Linux Mint. Silahkan nanti teman-teman pakai Synaptic Package Manager atau software install kalau nggak salah. Nah ini silahkan yang diinstal-instalnya nanti ada Ortangsi, terus nanti ada yang web viewer ya. Jadi ini sama ini. Terus kalau misalkan database-nya pengen pakai MySQL, berarti diinstal juga yang MySQL. Kalau tidak diinstal pun tidak apa-apa sebenarnya. Nanti database-nya pakai SQLite. Tapi kalau yang tidak familiar sama SQLite, nanti kalau ada sesuatu mau nge-backup susah ya. Kita kan familiar sama MySQL, silahkan diinstal MySQL-nya. Nah ini ya, nanti kalau Linux Mint itu sudah kita install, dia settingannya ada di sini di etc Ortangsi. Nah ini file-file settingannya. Yang file utamanya di sini ortang.json. Terus kalau mau konfigurasi pakai MySQL di sini mysql.json. Oke, terus nanti, nah ini nanti ada yang apa isi dari ini ya. Kalau misalkan kita mau konfigurasi sebagai MySQL database-nya, silahkan buka mysql.json, terus di sininya enable indexnya dibikin true, enable storage-nya dibikin true juga. Oke, nah terus nanti kalau di sini, nah ini settingan ininya, ini berarti database MySQL-nya letaknya di mana? Apakah di server Ortangsi atau disatukan di server database? Berarti nanti diatur IP-nya, portnya, nama database-nya, terus username, terus password-nya. Oke. Nah, ini settingan dari ortang.json. Nanti teman-teman di sini defaultnya itu kan port DICOM-nya 4242. Ya kan, port web 8042. Terus pada saat menginstal itu belum bisa diakses lewat browser di klien. Jadi harus diatur di sini di file ortang.json. Nah, ini ya. Remote access allow dibuat true. Oke. Terus nanti ada settingan juga kayak SSL. Silakan kalau mau diaktifkan berarti dibuat true. Tapi memang saya belum ngetes sih. Nanti SSL-nya seperti apa prosedurnya. Tapi kalau misalkan mau dioprek silahkan. Oke. Terus nanti baru jalankan. Berarti nanti kalau di Linux Mint itu sudo systemctl star Ortangsi. Supaya pada saat booting dia langsung men-start, berarti sudo systemctl enable Ortangsi. Oke. Sudah beres nih nyeting servernya. Kita sekarang ke mesin radiologinya. Di sini kebetulan saya pakai USG, ini Minray ya. Nanti dicari aja di alat-alat radiologinya. Pertama kita setting jaringan dulu. Jadi nanti jaringannya antara USG atau alat radiologi lainnya, server Ortangsi, terus sama server SIM-RS ya harus satu segmen. Kalau bisa, kadang gini permasalahan, kalau saya perhatikan kalau untuk CR sama DR, kadang dari vendornya itu dia itu misalkan CR ada alat CR, di alat CR itu ada komputer yang terhubung ke CR tersebut buat ngolah gambar CR-nya. Nah, itu kan dihubungkan sama kabelan yang beda segmen sama rumah sakit. Kadang mereka nggak mau untuk disambungkan ke jaringan rumah sakit. Karena apa? Sistem operasinya kalau nggak salah Windows. Kalau disambungkan ke internet, satu bisa auto update Windows-nya sehingga bisa tidak jalan aplikasi mereka. Yang kedua biasanya virus.
Itu ya. Nah, mungkin nanti bisa aja diakalin server otansinya ditaruh di radiologi, satu segmen sama komputer tersebut, tapi di server ortansinya itu dipasang 2 LAN. Satu LAN nyambung ke jaringan ini ya, alat, yang satu lagi nyambung ke jaringan rumah sakit. Jadi nanti alat bisa ngakses, komputer-komputer yang lain bisa ngakses juga, karena memang ada 2 IP. Itu ya. Terus nanti juga kalau misalkan mau pengadaan alat, harus ditegaskan sama vendornya. Kita dikasih hak akses admin nggak? Kejadian soalnya, pas awal-awal manis nih vendornya, nanti dikasih dok, ini. Nyatanya pas setelah dipasang, nggak mau ngasih. Pada saat saya mau konfigurasi, nggak dikasih hak adminnya. Ya sudah, susah nantinya. Ya, seperti itu ya. Mungkin nanti bakal menghadapi masalah-masalah sih. Terus nanti mungkin teman-teman IT bakal menghadapi berbagai macam alat. Baca dulu manualnya. Kalau itu cari dulu di internet. Jangan asal langsung tembak aja. Bingung terus terang sih. Kayak alat CR ya, CR Puji itu kan pakai Prima Puji Konsol kalau nggak salah. Itu saya sampai baca dulu manualnya. Ini gimana cara menampilkan opsi di COM-nya. Nah, setelah baca baru dipraktekkan. Kalau Puji itu memang ngasih ini sih, ngasih user ininya, adminnya. Jadi 2 rumah sakit yang pernah saya config ternyata dikasih, alhamdulillah itu mereka terbuka. Tapi memang yaitu jaringannya mereka punya jaringan sendiri. Jadi kita harus nyiapin servernya harus 2 IP. Seperti itu ya. Nah, ini yang di Minray berarti setting networknya. Ini nanti bisa di HCP atau bisa statik. Silahkan, ini kan dari USG-nya. Jadi si USG-nya itu atau alat radiologi yang lain harus dikasih IP. Oke ya. Yang mudah itu sebenarnya merek-merek Cina sih. Kayak Minray. Terus ada lagi yang pokoknya kalau misalkan antar mukanya seperti ini biasanya dari Cina. Terus ada lagi dari GE. GE itu dari beberapa, ada EHO, ada USG. Lumayan terbuka sih Dicom-nya. Jadi nanti ada yang sudah ada Dicom-nya, ada yang trial 3 bulan. Kayak Minray juga USG, kebetulan saya punya juga ya, kebetulan kalau saya full. Tapi ternyata pas saya ke puskesmas dengan tipe yang sama Minray DP10 itu dikasih trial 3 bulan. Trial 3 bulan, kalau beli kalau nggak salah 3 juta modulnya. Jadi nanti kalau misalnya itu silahkan dicek, apalagi kalau mau beli USG pastikan Dicom-nya harus aktif. Ya, kalaupun misalnya dikasih trial, nanti mau belinya di mana? Saya nanya sales Minray-nya juga, mereka lempar-lemparan sih kemarin. Jadi mereka juga kadang-kadang nggak tahu. Jadi pas awalnya dipahitkan saja ya, supaya nanti memang kita terpenuhi kebutuhannya. Karena kalau saya lihat untuk pengeklaman BPJS seperti USG juga kan harus harus dimasukkan kan gambar USG-nya. Selama ini mungkin teman-teman USG di print terus dipoto kan, baru dimasukkan gitu kan. Itu gambarnya kan kurang bagus. Kalau kita langsung nyedot dari sini kan gambarnya gambar digital. Jadi tidak ada penurunan kualitas. Satu, yang kedua, kalau untuk konsul ke dokter radiologinya kita nanti bisa langsung dari gambar di COM-nya dikirim berupa file kalau misalkan pakai WA atau Telegram, atau mungkin nanti dokternya dikasih hak akses pakai VPN buat menjalankan Hansa di luar rumah sakit. Jadi nanti langsung kelihatan. Jadi langsung narik dari Hansanya. Itu ya. Nah, ini bisa di HCP atau statik, silahkan. Terus nanti di save. Nah, ini nanti untuk oke, setelah itu nanti di apply. Lalu nah ini untuk ke server ortangnya. Jadi nanti diisi nama ininya misalnya PACS, terus IP-nya berapa. Lalu setelah itu set Dicom service. Ya. Nah, nanti dari set Dicom service di sini ada berbagai macam service Dicom-nya. Kalau kita gambar radiologi berarti kita mau ngambil sebagai storage ya. Nyimpan sebagai storage. Berarti di sini nanti ini nama device-nya. Ini bebas sih tadi misalkan kita mau buat ortangsi. Berarti nanti ini ortangsi. Nah, AF detailnya apa? Ortangsi, gede semua, kapital. Terus potnya berapa tadi? Pot Dicom-nya 4242. Berarti di sini 4242. Ini yang 104 ini pot
PAC server yang lain. Kalau nggak salah dekomporsi ya. Jadi nanti disesuaikan saja, kalau misalkan ternyata 4242 dirubah jadi 4343 berarti di sini dirubah. Oke ya. Yang lainnya saya biarkan default. Nah, nanti tersimpan di sini lalu verify. Kalau di verify sukses berarti sudah terkoneksi. Oke. Nah, jadi terus nanti lihat pengaturannya. Di pengaturan alat USG itu kalau MinRay itu ada opsi kalau menyimpan akan langsung terkirim ke PAC server. Kalau yang JE itu nanti ada setting tombol kalau nggak salah. Ada tombol P1, P2, P3. Mau di setting tombol yang mana nih? Kalau misalkan P1, berarti pada saat kita tekan tombol P1 setelah pemeriksaan akan langsung terkirim. Jadi beda-beda perlakuan. Ada juga yang harus kirim manual. Tidak ada yang kirim otomatis. Jadi nanti silahkan aja dilihat ya. Nah, ini teknik bridgingnya seperti apa? Yang pertama setting database XML. Nah, ini URL-nya berarti arahkan ke IP dari ortangsinya. Kalau ternyata disatukan sama tetap harus beda ya. Tetap ini nanti dari klien ya. Berarti ini harusnya IP. Memang nggak di encrypt nih defaultnya. Terus portnya berapa? 4242. Ini 4242. Mengenkriptnya pakai apa? Tetap pakai Hansa Pen enkripsi teks. Usernya ortangsi, passwordnya ortangsi. Kalau mau dirubah itu di file ortangsi.json. Silahkan dirubah di situ. Nah, terus teknisnya gimana? Saat input pasien, nanti ID yang diinput itu nomor RM pasien. Perhatikan nomor RM-nya ya. Kadang kalau misalkan kadang kurang 01 itu nanti nggak ketarik. Jadi nanti edukasi ke pelayanan pada saat input identitas silahkan input nomor RM-nya. Nanti Hansa detect berdasarkan nomor RM dan tanggal pemeriksaan. Oke ya. Nah, ini seperti ini. Ini nanti di menu radiologi. Oke, menu radiologi klik cari, kan tampilnya seperti ini. Nah, ini diklik saja di sini. Kalau misalkan memang pasiennya diperiksa ini ya, radiologi akan muncul nih. Ini ada 3 macam ya UID-nya ya. Jadi memang 3 macam pemeriksaan pasiennya. Kita klik salah satu, diklik di sini, nanti klik tampilkan di kom. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya plugin dari ortangsi web viewer. Ini gambarnya bukan gambar statik sebenarnya. Nanti karena ini kan ada lambang ini ya. Lambang ortangsi di sini. Di sini pada saat diklik kita bisa ngatur kontras, atau nanti di sini nih ada slidernya juga. Atau nanti pakai mouse. Mouse nanti kita gerakin bisa kontrasnya, di kontrasnya lebih cerah atau dibuat lebih gelap. Radiologi saya ngerti ya. Ya, ini kan pada saat kita klik di sini, nah ini ada pengaturan-pengaturannya. Saya belum ngerti nih apa maksudnya nih ya, tapi silakan dicoba-coba saja. Nah, ini kan saya tekan ini kalau nggak salah jadi lebih putih gambarnya. Bisa juga di zoom. Karena memang benar-benar gambar real ya, gambar di kom. Jadi ini nanti memudahkan untuk dokter radiologinya. Jadi bisa langsung melihat gambar sesungguhnya, gambar digital. Oke. Oh, udah habis ternyata. Oke. Nah, nanti di sini ini kan narik ya, narik langsung dari ortangsinya. Kalau misalkan mau dimasukkan ke riwayat perawatan yang gambarnya masuk, silahkan di-download. Ini ada download sebagai PNG, JPG. Nah, nanti tinggal di-upload saja. Di tab yang mana tadi? Di sini nih, di foto radiologi. Itu ya. Oke. Seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan merebut ya. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, untuk gambarnya itu ukuran asli atau gimana? Asli. Asli. Untuk kecepatan ketika ditampilkan di riwayat perawatan itu berpengaruh nggak dok? Kalau riwayat perawatan kan nanti kita mau menyimpannya sebagai apa? Kalau misalkan sebagai format di kom ya gede ya lumayan. Ini kan iya, ini bisa JPG atau PNG.
Kalau JPG kan format terkompresi ya, lebih kecil. Itu nanti kalau gambar USG yang saya punya itu paling sekitar 2 mega. Yang gede itu EHO bisa sampai 100. Makanya mungkin nanti kalau misalkan mau masuk di riwayat perawatan paling di convert saja. Kalau misalkan memang butuh gambar sesungguhnya, berarti silahkan buka menu radiologi. Ketika di download itu langsung masuk ke riwayat perawatannya atau masih dijadwalkan? Masuk ke penyimpanan lokal, baru nanti upload lagi. Gitu ya? Ya. Apalagi ya. Ya, melanjutkan pertanyaan tadi. Jadi sampel kontak itu yang diakses oleh si PNS Kanza atau dari si PNS Kanza itu langsung untuk akses ke komputernya radiologi? Ke ortangnya. Ke ortangnya. Itu dari sampelnya radiologi kan operatornya pakai komputer yang ada di radiologi. Iya. Itu apakah dia perlu mengklik sesuatu biar terkirim ke kontak atau otomatis? Tergantung ininya sih. Tergantung aplikasi yang di ininya, di radiologinya. Ada yang bisa kirim otomatis, ada yang harus kirim manual. Kalau yang Puji itu harus kirim manual. Jadi nanti setelah diolah gambarnya, dipilih opsi kirim, nah nanti tinggal dikirim. Gitu ya. Kalau alat yang radiologi itu dia ada tools untuk pengukuran. Untuk apa? Tools Ngukur. sama kayak kalau CT scan itu kan pelan-pelan scan layarnya. Oke. Itu masih ini sih ya, masih proses pencarian di ortangsinya. Apakah memang ukuran-ukuran itu ditarik atau hanya gambar saja? Tapi kalau gambar USG sih, kalau misalkan contoh mengukur kepala gitu ya, terus nanti kan disimpan, itu kalau langsung terkirim sebagai gambar sih. Tapi kalau misalkan ukurannya memang terpisah, ya kita masih proses pencarian, karena memang saya juga punya angan-angan ini bisa nggak sih ditarik datanya. Contoh misalkan data USG, pengukuran kepala, nanti kan di sini kan ada pemeriksaan USG ya. Kalau misalkan bisa enak, kita narik, dokter tidak usah ngisi-ngisi lagi. Tapi itu masih proses juga sih. Jadi ya dilihat aja perkembangannya seperti apa. Gitu ya. Ya, ada lagi, satu lagi. Aduh, sudah gambar semua ya. Habis itu langsung integrasi transaksi ya. Ya. Ya, mungkin sudah tidak ada pertanyaan dokter. Ya. Karena tidak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi tambahan terkait dengan integrasi Sitkes Kansa dengan transaksi